Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Hasata Dewi dari kelas 11 IPS 2 absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis atau tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian mengenai suatu masalah yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi etika dan kaidah keilmuan yang ditaati dan dikukuhkan oleh masyarakat umum. Yang berikutnya adalah tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, untuk dapat melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis atau ide tersurat. Yang kedua, karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, para akademisi tidak hanya sebagai konsumen pengetahuan, tapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, untuk membuktikan pengetahuan serta potensi ilmiah yang dimiliki oleh penulis. Yang kelima, dapat melatih keterampilan dasar dan melakukan penelitian. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada reproduktif. Karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, harus objektif dan hindari kesan emotif. Maksudnya, dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah yang kelima, yakni sebuah karya ilmiah yang harus ditulis dan disusun dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis. Karena dengan metodologi ini, karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Yang keenam, berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Ciri-ciri karya ilmiah yang terakhir ini berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Berkohesi di sini maksudnya adalah antara satu bab dengan bab yang lainnya harus saling berkesinambungan, terutama isinya. Macam-macam karya ilmiah. Yang pertama ada artikel. Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku. Sistematika artikel. Yang pertama ada judul, yang kedua nama penulis tanpa gelar akademik, yang ketiga abstrak, yang keempat kata kunci, yang kelima pendahuluan, yang keenam kerangka teori atau kajian, yang ketujuh pembahasan, yang kedelapan penutup, yang kesembilan daftar pustaka. Yang kedua, makalah. Makalah adalah salah satu karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah dengan pembahasan berdasarkan data yang ada di lapangan dan bersifat empiris objektif. Sistematika makalah. Pertama, ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada kesimpulan. Yang ketiga, ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada prinsipnya sama dengan makalah. Namun, pada kertas kerja dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan juga tajam, dan dapat dipresentasikan pada seminar yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Yang keempat, paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan para akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi. Yang kelima ada skripsi. Skripsi adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa untuk Skripsi adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana berisi tulisan yang sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat teori orang lain. Yang keenam ada tesis. Tesis adalah suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 pasca sarjana. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang tujuh, disertasi. Disertasi atau disebut juga PhD tesis adalah suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau doktor yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan fakta dan data yang sahih dengan analisis yang terinci. Yang kedelapan, artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer yang ditulis dengan gaya bahasa populer atau bahasa jurnalistis untuk dimuat pada media massa, majalah, situs, surat kabar. Salah.
untuk dimuat pada media massa, contohnya majalah, situs, atau surat kabar. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Namun, artikel ilmiah populer ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Struktur karya ilmiah terdapat ada bagian pendahuluan, bagian inti pembahasan, dan bagian penutup. Bagian pendahuluan berisikan informasi terkait karya ilmiah yang telah dilakukan. Bagian inti pembahasan berisi pembahasan dalam penelitian karya tulis ilmiah yang memaparkan penelitian dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Bagian penutup. Bagian ini menjelaskan kesimpulan akhir dari penelitian karya tulis ilmiah yang telah dilakukan. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.